Koreo apik dari La Grande Indonesia dan Ultras Garuda curi perhatian di laga dramatis kemenangan 1-0 Indonesia lawan Cina. Merinding, takbir berkumandang, Indonesia menang. Atmosfer luar biasa memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam. Dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berhasil menundukkan tim kuat Asia, Cina, dengan skor tipis namun sangat berarti, 1-0. Namun, kemenangan ini tak hanya soal hasil akhir, melainkan juga tentang semangat, identitas, dan penampilan luar biasa di dalam dan luar lapangan. Sebelum wasit meniup peluit awal, sorotan sudah tertuju ke tribun utara dan selatan. La Grande Indonesia dan Ultras Garuda menyajikan koreografi megah bertema, Gatot Kaca hancurkan tembok Cina. Visualisasi epik ini menggambarkan tokoh pewayangan Gatot Kaca yang terbang dengan gagah berani, menghantam tembok besar Cina, melambangkan perjuangan tanpa kenal takut dari skuad Garuda melawan raksasa Asia. Kain raksasa membentang dari atas tribun, digerakkan dengan sempurna oleh ribuan tangan. Diiringi sorak-sorai dan suara genderang yang membakar semangat, momen itu membuat merinding siapapun yang menyaksikannya, baik di stadion maupun melalui layar kaca. Tidak sedikit netizen dan pengamat sepak bola luar negeri yang mengapresiasi kreativitas dan militansi supporter Indonesia, menjadikan koreo ini viral di media sosial hanya beberapa menit setelah ditampilkan. Pertandingan berjalan keras dan penuh intensitas. Cina datang dengan kekuatan penuh, menguasai bola di awal laga, namun barisan pertahanan Indonesia tampil disiplin. Komando dari kapten tim dan strategi solid dari pelatih Patrick Kluivert membuat lini belakang Garuda tidak mudah ditembus. Namun, titik balik terjadi di menit ke-25. Sebuah pelanggaran keras dilakukan bek Cina terhadap Ricky Kambuaya di dalam kotak penalti. Setelah pengecekan VAR yang menegangkan, wasit menunjuk titik putih. Suasana stadion menjadi tegang, nyaris tak ada suara. Seluruh harapan bangsa tertumpu pada satu nama, Ula Romeni. Striker berdarah Indonesia Belanda itu melangkah mantap. Dengan teknik dingin dan penuh percaya diri, ia mengeksekusi penalti ke pojok kanan gawang. Kiper Cina terkecoh. Gol! Stadion pun bergemuruh. Takbir berkumandang, lagu Tanah Airku dan Garuda di Dadaku bergema dari ribuan suara. Air mata haru terlihat di banyak wajah. Ini bukan sekadar gol, ini momen penyatuan seluruh bangsa. Sisa waktu pertandingan menjadi ujian mental. Cina berusaha membalas, namun lini tengah Indonesia tampil solid. Tom Haye dan Joey Pelupesi bekerja keras memutus serangan. Emil Audero menjaga gawang dengan gemilang. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Indonesia menang. Skor 1-0 terasa lebih dari cukup. Ini bukan hanya kemenangan 3 poin, tapi simbol bahwa Garuda tak lagi sekadar bertarung, tapi siap menaklukkan siapapun lawannya. Laungan, merdeka, menggema dari tribun, air mata haru bercampur pelukan antar supporter. Di dunia maya, tagar Gatot Kaca hancurkan tembok dan Indonesia menang menjadi trending topik dunia. Hari ini, Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga. Ini adalah budaya, perjuangan, dan identitas. Dan supporter, La Grande Indonesia, Ultras Garuda, dan ribuan lainnya, adalah bagian tak terpisahkan dari kemenangan ini. Terkait hal ini, kemenangan dramatis atas Cina tak hanya bermakna 3 poin bagi Indonesia. Lebih dari itu, ini adalah simbol harapan, pembuktian diri, dan titik terang menuju panggung tertinggi, Piala Dunia. Dalam laga penuh emosi ini, seluruh rakyat Indonesia seolah melihat secercah cahaya bahwa mimpi yang selama ini terasa jauh, kini benar-benar mulai terasa dekat. Penampilan apik tim Garuda membuat mata para pengamat sepak bola dunia terbuka lebar. Tak sedikit yang sebelumnya meremehkan Indonesia kini tersentak kagum. Laga malam tadi seperti lembaran baru dalam sejarah sepak bola nasional. Taktik, determinasi, dan semangat juang tim merah putih benar-benar melampaui ekspektasi. Tak bisa dimungkiri, transformasi besar-besaran dalam tubuh sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil nyata. Dari pembenahan kompetisi lokal, modernisasi infrastruktur, hingga pendekatan profesional dalam manajemen timnas, semuanya seolah mencapai klimaks pada malam luar biasa itu. Dan di balik semua itu, satu nama patut mendapat sorotan khusus, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini datang dengan misi, bukan hanya melatih, tetapi merevolusi gaya bermain timnas Indonesia. Sentuhan tangan dinginnya membentuk tim yang tidak hanya disiplin secara taktik, tapi juga indah ditonton. Filosofi total football ala Belanda, yang dulu melegenda lewat nama-nama besar seperti Johan Cruyff dan Marco van Basten, kini hidup kembali dalam seragam merah putih.
Sejak awal pertandingan, anak-anak asuh Kluivert tampil menekan. Umpan-umpan pendek, pergerakan tanpa bola yang cerdas, serta pressing intensif membuat Cina tak mampu keluar dari tekanan. Indonesia benar-benar mengurung lawannya di setengah lapangan. Tak ada ruang bernapas, tak ada waktu berpikir. Pelatih Cina tampak kebingungan di pinggir lapangan, berjalan mondar-mandir tanpa solusi. Bahkan beberapa kali tertangkap kamera hanya bisa geleng-geleng kepala melihat bagaimana Indonesia mengontrol pertandingan. Setelah laga, dalam sesi konferensi pers, Kapten Cina menyampaikan pernyataan yang mengejutkan dan mengharukan. Kami benar-benar tidak menyangka, tim Indonesia berubah total. Mereka seperti tim Eropa, pressing ketat, permainan rapi, cepat, dan sangat kreatif. Tapi yang paling membuat kami terdiam adalah atmosfer stadion. Supporter mereka luar biasa. Kami iri, tapi yang paling membuat kami takut adalah ketika takbir berkumandang. Rasanya seperti ada kekuatan yang tak terlihat. Kami dibuat tak berdaya. Kami tidak hanya kalah dalam skor, tapi juga dalam semangat dan kepercayaan diri. Tapi saya ingin bilang, walaupun kami kalah, kami bahagia bisa menyaksikan keajaiban ini. Ini luar biasa. Indonesia pantas menang. Kami, dengan tulus, akan mendukung Indonesia lolos ke Piala Dunia. Euforia kemenangan ini meluas, bukan hanya di stadion, tapi hingga ke penjuru negeri. Di media sosial, nama-nama seperti Ulla Romeni, Rafael Struijk, Tom Haye, dan Justin Hubner menjadi trending. Rakyat Indonesia merayakan bukan hanya hasil, tapi bagaimana cara menang, dengan harga diri, kerja keras, dan gaya bermain yang bermartabat. Video takbir yang menggema setelah gol penalti Romeni tersebar luas. Ribuan komentar dari netizen luar negeri ikut mengapresiasi atmosfer di Gelora Bung Karno malam itu. Ada yang menyebutnya sebagai salah satu malam paling emosional dalam sejarah kualifikasi zona Asia. Indonesia kini berada di jalur positif menuju Piala Dunia. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin lagu kebangsaan Indonesia Raya akan berkumandang di panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Semua mata kini tertuju pada satu arah, terus mendukung, terus bersatu, dan terus percaya. Garuda telah bangkit, dan dunia mulai melihatnya.